Para pemirsa Juragan yang baik hati, dimanapun Anda berada. Seperti Anda ketahui, belakangan ini banyak sekali beredar rumor bahwa resesi akan melanda tahun 2023. Dan oleh karenanya, banyak kekhawatiran mencuat di mana-mana. Padahal, pada video resesi, ini solusinya. Telah saya kemukakan bahwa kita sesungguhnya tidak perlu merasa khawatir apabila kita telah memahami fenomena dan dinamika tahun kelinci yang kali ini berpredikat keyakinan semu syarat emosi dan wasangka. Untuk mendalami fenomena dan dinamika tersebut, ada baiknya kalau Anda pun menyimak sedetail mungkin apa yang telah disampaikan pada buku tahunannya. Buku tahun kelinci air yang berentang waktu mulai tanggal 22 Januari 2023 hingga 9 Februari 2024. Apalagi kalau Anda pun memanfaatkan kalender Imlek 2574 ini, di mana saat selaras, saat di mana sepak terjang Anda berpotensi melahirkan hal positif, Anda manfaatkan dengan baik dan benar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hendak saya sampaikan pula bahwa buku dan kalender Imlek tersebut telah terbit dan beredar di pasaran. Saya berharap Anda memilikinya agar Anda terhindar dari segala kekhawatiran. Dan sebaliknya, Anda memiliki satu keyakinan untuk menstabilkan keberuntungan Anda, bahkan meningkatkannya. Saya berharap sukses senantiasa menyertai Anda sekaliannya. Boleh dibilang, era Ciague ini merupakan era di mana pemalas sekalipun dapat berubah, memiliki peluang untuk memperbaiki karakter buruknya tersebut. Mengingat bahwa keberanian dan ambisi secara bersamaan meningkat signifikan, hal yang patut diwaspadai pula adalah sikap egois dan pemaksaan. Bisa terjadi maraknya kecenderungan tidak bersedia mengakui adanya penurunan kualitas, ya. Tidak sadar bahwa jasa yang diberikan itu tidak sebagaimana mestinya. Anda sebagai pebisnis harus hati-hati. Jangan dikarenakan ingin berketegasan, kemudian Anda lupa meningkatkan fungsi kontrol, sehingga kualitas produksi atau jasa yang Anda berikan kepada klien Anda menjadi berkurang atau tidak lagi semestinya. Para pemirsa, para juragan yang baik hati, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali untuk membahas bagaimana fenomena di tahun yang baru kita jelang ini, tahun kelinci air 2023 Imlek 2574, yang berpredikat keyakinan semu syarat emosi dan wasangka. Tapi tentu saja yang kita bahas adalah rentang waktu untuk bulan pertama Imleknya, yaitu pada bulan yang kita sebut sebagai Ciague, yang berentang waktu mulai 22 Januari 2023 hingga 19 Februari 2023. Para pemirsa, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, telah kita bahas pada video terdahulu, pada video resesi ini solusinya, di mana kekhawatiran yang berlebihan sesungguhnya
tidak diperlukan agar keyakinan semu kelak bisa menjadi sesuatu yang bisa lebih absolut ya, atau lebih baik daripada kesemuan tadi. Nah, tentu saja tema yang kita hendak angkat untuk bulan yang pertama ini adalah empati dan komunikasi landasan perjuangan. Komposisi elemen berdasarkan yin yang 5 unsur tentu saja menjadi acuannya, yang tentu saja tidak bisa kita abaikan. Nah, dari komposisi tersebut, satu hal yang hendak kita garis bawahi terutama adalah masalah fleksibilitas. Fleksibilitas prinsip mendulang logika, mendulang vitalitas, kinerja, dan juga produktivitas. Pada Ciague di awal tahun kelinci air 2023 Imlek 2574, aspek prinsip tidak sebagaimana tahun yang lalu, namun kini lebih terkesan dan terasa jauh lebih fleksibel. Karenanya, sikap sok tahu pun akan berkurang pula. Ya, namun kendati begitu, upaya untuk meningkatkan aspek logika, semangat, kinerja, dan produktivitas bukannya berkurang, melainkan berpotensi makin meningkat signifikan. Boleh dibilang, era Ciague ini merupakan era di mana pemalas sekalipun dapat berubah, memiliki peluang untuk memperbaiki karakter buruknya tersebut. Nah, oleh sebab itu, kepada para pembimbing dan orang tua, tentunya inilah kesempatan baik bagi Anda untuk memotivasi anak didik atau anak-anak Anda semuanya agar kemalasan bisa secara bertahap berubah menjadi suatu semangat yang dapat diandalkan. Namun, kendati semangat bisa berkobar dengan baik, bukannya berarti hal tersebut tidak memiliki sisi negatifnya. Salah satu yang tentu saja yang perlu kita khawatirkan sebagai sebuah dampak buruk daripadanya adalah sikap perilaku ataupun manuver aksi yang maunya serba cepat saja. Ya, memang ketergesaan memang diramalkan berpeluang besar mencuat hingga melampaui batas kelaziman. Ya, jadi hal-hal yang terlampau memang patut dikaji karena tidak berkeselarasan dengan keseimbangan yin yang. Ya, oleh sebab itu kita perlu juga mengetahui bagaimana kondisi kedisiplinan, kecermatan, dan tanggung jawab. Nah, ketiga aspek ini memang sayangnya diramalkan agak menurun. Ya, jadi boleh dibilang sayangnya fleksibilitas dengan berbagai dampak positifnya tadi ternyata kurang didukung atau tidak didukung secara maksimal ya oleh ketiga aspek yang barusan kita sebutkan, yaitu kedisiplinan, kecermatan, dan tanggung jawab. Karena ketiga aspek tersebut memang berdasarkan analisis yang 5 unsur pada Ciague ini diramalkan mengalami pelemahan walaupun tidak bersifat fatalis. Namun tentu saja perlu kita waspadai pula, secara langsung ataupun tidak. Kekurangan disiplin, kekurangan cermatan, dan juga kekurangan tanggung jawab itu pun tentu saja akan berekses negatif ya pada sikap dan manuver aksi berketergesaan tadi ya. Jadi kalau orang yang berketergesaan biasanya apalagi tidak disiplin, tidak atau kurang cermat, tidak bertanggung jawab, ya tentu saja akan mengalami banyak permasalahan ya yang tentu saja bisa berakibat negatif ataupun destruktif. Nah, oleh karenanya
tidak mengherankan kalau oleh karenanya fenomena yang penting target tercapai walaupun kualitas produksi ataupun jasa tidak sesuai lagi dengan ketentuan, kelak begitu marak di permukaan. Jadi Anda sebagai pebisnis harus hati-hati. Jangan dikarenakan ingin berketergesaan kemudian Anda alpa, ya. Kemudian Anda lupa meningkatkan fungsi kontrol sehingga kualitas produksi atau jasa yang Anda berikan kepada klien Anda menjadi berkurang atau tidak lagi semestinya. Dan bersama dengan hal itu semua, keberanian. Jadi aspek keberanian. Keberanian ini tentu saja diwakili oleh sikap di mana ambisi meningkat, semangat juga menyertainya, ya, bersamaan keduanya itu, ya, memang tidak perlu disaksikan lagi. Ya, diramalkan meningkat, berani meningkat. Nah, satu hal, ya, prinsip memang lebih fleksibel. Semangat kinerja lebih meningkat. Berani lagi, ya. Nah, beraninya ini yang seperti apa yang kita juga harus waspadai. Nah, tidak kecuali dalam hal menghadapi spekulasi beresiko tinggi, ya. Nah, apa dampaknya? Karenanya ini yang perlu dikhawatirkan. Takkan mengherankan kalau sikap asal gebrak dan asal beralasan akan jauh lebih marak lagi daripada sebelumnya. Ya. Alhasil, apa yang harus kita waspadai? Fleksibilitas pelaku bisnis tersebut tadi nih yang kita bicarakan di awal, yang berkembang pada Ciagwe ini dikhawatirkan berpotensi menyimpang. Bahkan sikap toleran sangat mungkin diberdayakan atau bahkan terberdayakan untuk melazimkan terjadinya penyimpangan itu sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin etika berbisnis pun pada akhirnya tergadaikan pula. Nah, tadi kita bicara ambisi memuncak signifikan. Seperti apakah itu? Kita bahas ya. Geliat peningkatan aspek ambisi memang sudah nampak pada bulan yang lalu. Pada Cap Jigwe di tahun macan air, memang sudah diramalkan, kelihatan tuh menggejala, ya. Sayangnya ketika itu tidak serta-merta disertai dengan semangat yang mumpuni. Kalau di Ciagwe ini kan ada semangat yang lagi berkobar atau mampu untuk dikobarkan, dalam artian tidak suka untuk kita kobarkan. Oleh sebab itu kita juga harus menggarisbawahi bahwa pada Ciagwe ini ada satu hasrat yang kuat untuk meningkatkan target ambisi. Disadari ataupun tidak, pada umumnya akan mencuatnya tuh luar biasa. Ada kata pada umumnya. Anda ingat tadi pada umumnya. Pada umumnya di sini tentu saja mengandung makna bahwa tentu saja berkaitan dengan pebisnis yang unsur logamnya berkecukupan. Tetapi bagi yang unsur logamnya tidak berkecukupan, tentu saja hal itu merupakan sebuah pengecualian, ya. Jadi bagi yang terbatas, hal itu terkecualikan. Nah, boleh dibilang dan sebaliknya, perilaku arogansi ya harus diwaspadai benar agar pebisnis yang unsur logamnya tadi dikatakan dominan itu tidak dengan serta-merta berbuat asal jadi asal sembarangan. Jangan sampai logika, semangat, kinerja, dan produktivitas yang diramalkan meningkat, ya, kelak terkontaminasi. Terkontaminasi oleh sikap mau menang sendiri, ataupun
oleh hasrat untuk memaksakan kehendak Anda, ya. Ini yang patut diwaspadai. Tentunya Anda yang logamnya, unsur logamnya pada komposisi kelahiran memang meninggi, ya. Ini perlu sekali diwaspadai. Nah, dengan menggarisbawahi ke sebuah itu, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi lah, katakanlah, ya. Berkaitan dengan ambisi tentunya, ada fenomena yang bakalan marak nih, mencuat ke permukaan. Ada dua fenomena. Yang pertama, ada fenomena NATO. Ini yang Anda harus waspadai. No action, talk only. Ya, jadi Anda jangan heran kalau nanti dalam dunia bisnis, ya, Anda kemudian menemukan satu kondisi di mana banyak orang yang sok kuasa, sok aksi, sok pintar, ya. Bahkan mungkin saja hal-hal semacam itu kemudian memenuhi media sosial misalnya, ya. Jangan heran itu. Nah, fenomena yang kedua yang seperti apa? Adalah yang cenderung memaksakan kehendak, ya. Memaksakan kehendak sendiri ataupun kelompoknya. Dalam beraktivitas bisnis, yang dikhawatirkan sebagai contoh nih, ya, adalah produk yang tidak sesuai misalnya dengan pesanan, kemudian dianggap itu toh sangat berkesesuaian. Perselisihan bisa aja terjadi oleh karena itu, ya, bakal menjadi sandungan bagi kemajuan tentunya kalau tidak diwaspadai, tidak diantisipasi sedari dini tentunya. Nah, dari apa yang kita perbincangkan tadi, tentu saja ada beberapa poin yang semestinya kita garis bawahi, kita simpulkan, ya, supaya Anda tidak rancu terhadap apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama, misalnya, bahwa pada Chiague ini prinsip pebisnis lebih fleksibel ketimbang sebulan Imlek yang baru saja berlalu. Bahkan dibandingkan dengan era tahun macan yang lalu, ya, di mana prinsip itu bisa layu dikarenakan jumlah air yang luar biasa hebat. Nah, yang kedua, bagi teamwork yang dipimpin, ya, karena adanya fleksibilitas tadi, ya, tentu saja bersifat positif dan kondusif. Dalam artian, bagi teamwork yang dipimpinnya, fleksibilitas tersebut tadi tentu saja bersifat positif dan kondusif, ya. Dampak positif membangun ataupun menguntungkan daripada hal tersebut diantaranya vitalitas, kinerja, produktivitas akan termotivasi untuk digencarkan hingga semaksimal mungkin, ya. Jadi yang pertama, ya, ingat ya, bahwa fleksibel, dan ini fleksibilitas ini tentu saja menguntungkan orang-orang yang Anda pimpin, ya. Nah, dengan begitu, maka gampang bagi Anda untuk meningkatkan vitalitas, kinerja, dan produktivitas. Namun, yang ketiga, ingat, walaupun begitu, hasrat mau serba cepat, ini yang patut diwaspadai, ya. Ini penting. Kenapa? Karena ketegasan pada Chiague takkan didukung oleh, ingat, tidak didukung kedisiplinan, kecermatan, dan tanggung jawab yang memadai, ya. Apalagi berharap bisa maksimal, sepertinya sulit sekali, ya. Nah, dampak buruknya tentu saja akan melanda kualitas produk dan atau jasa. Nah, sampai di sini tentu saja Anda perlu meningkatkan fungsi kontrol agar produk atau jasa Anda kemudian tidak melorot oleh karena percepatan produktivitas dan vitalitas daripada orang-orang Anda sendiri, atau justru oleh sikap ketegasan Anda sendiri. Nah, yang keempat, mengingat bahwa keberanian dan ambisi, ya, secara bersamaan meningkat signifikan, hal yang patut diwaspadai pula adalah sikap egois dan pemaksaan. Jadi misalnya bisa terjadi maraknya kecenderungan tidak bersedia mengakui adanya
penurunan kualitas, ya. Tidak sadar bahwa jasa yang diberikan itu tidak sebagaimana mestinya, melorot misalnya, ya. Nah, ini yang patut diwaspadai, ya. Jadi haruslah kita betul-betul mempedulikan kualitas produksi dan jasa yang kita berikan kepada konsumen. Sedangkan poin kelima yang patut kita waspadai pula adalah bahwa kalau kesemua sisi negatifnya tersebut tidak diantisipasi, ya, tidak kita pedulikan sedari dini, tidak heran kalau berbagai kesempatan emas di depan mata kelak bukan saja mudah menguap kembali. Jangan-jangan, bukan jangan-jangan, bahkan bisa terjadi, sangat mungkin, hubungan saling menguntungkan dengan para klien, konsumen pun dikhawatirkan ujung-ujungnya tidak mengenakan. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Tentu Anda bertanya, kalau begitu bagaimana dong solusinya yang patut kita lakukan untuk Ciagwe ini agar kesuksesan berpihak kepada kita semua, khususnya sebagai pebisnis. Pebisnis dalam konteks ini tentunya tidak hanya kita ini sebagai pengusaha saja loh, ya. Kita juga sebagai politikus, birokrat, ya, juga sebagai teknokrat, bahkan kita sebagai karyawan, ya, juga dalam konteks ini dianggap sebagai pebisnis. Nah, mengingat semua apa yang tadi kita bicarakan, maka fleksibilitas prinsip hendaknya tidak dibiarkan berkembang serampangan. Namun sepatutnya dikendalikan dengan seserius mungkin dan juga dengan bijaksana agar peran logika kita kelak mampu diberdayakan sebagaimana mestinya. Ya, dalam artian takkan melahirkan ekses egois ataupun terobsesi mau serba cepat. Jadi kita perlu, ya, hitung-hitung, kita patut mengindahkan lah, maksud saya, apa yang orang bilang dengan alon-alon asal kelakon. Bukannya kemudian kita bermalasan, tapi kita patut menyeksamai segala sesuatu agar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Jangan salah persepsi, ya. Nah, dengan begitu, dengan bersikap seperti itu, bukan saja sikap NATO, ya, mau asal ngomong sembarangan doang, tidak mencuat lagi ke permukaan, maka vitalitas berkarya, bekerja, produktivitas kita yang kita hasilkan pun tentu saja takkan mudah terkontaminasi oleh hasrat ketergesaan tadi. Ya, sikap semau gue ataupun berbagai bentuk penyimpangan lainnya takkan mudah mencuat pula. Nah, walaupun begitu, ekses daripada tekad ambisi yang cenderung memuncak dan terobsesi hasrat mau serba cepat itu seyogyanya selalu kita waspadai pula. Ya, diwaspadai, penting, ya, diwaspadai agar kelak takkan mungkin menciptakan perilaku atau manuver asal gebrak, ya, dan atau berbagai aksi yang bersifat spekulatif lainnya. Nah, terlebih bagi pebisnis yang di tahun kelinci air 2023 Imlek 2574 ini diramalkan sedang ciong atau sedang berketidakselarasan. Siapa aja tuh yang sedang ciong? Tentu saja Anda dalam konteks ini bisa menyeksamai video resesi ini solusinya, dan juga menyimak video-video yang dipublish oleh Radio Sonora FM, ya. Di sana ada 12 show yang telah kita jabarkan mana yang berpeluang baik dan mana yang sedang ciong. Lebih bagus lagi memang kalau Anda memiliki buku, ya, dan kalender tahun kelinci air Imlek 2574, ya. Nah, untuk itu pun kadar keberuntungan pada Ciagwe, ya,
patut Anda pedulikan pula ya. Pada buku itu semua diilustrasikan dengan grafik loh ya, yang sedang di bawah standar rata-rata. Itu berarti Anda diramalkan sedang selaras, tapi pada bulan tertentu ya, atau pada Ciague ini, khususnya Ciague kan yang kita bicarakan, grafik Anda sedang menurun, Anda sebaiknya juga berhati-hati ya. Itu ada dijelaskan pada buku kok ya. Jadi pada buku atau pada kalender Anda seksamai, ada grafiknya kok di sana ya. Nah, tetapi Anda juga perlu tahu bahwa dampak positif ya yang akan betul-betul makin mengesankan apabila sikap fleksibilitas tersebut yang tadi semua telah kita bahas, kemudian Anda kedepankan sesuai dengan makna yang terkandung pada kata kunci Ciague. Apa sih kata kunci Ciague 2574 sekarang ini? Tadi telah kita bahas pada awal, yaitu empati dan komunikasi landasan perjuangan. Ingat, empati dan komunikasi. Ada dua aspek ya, aspek empati dan aspek komunikasi. Ini loh, jadi landasan bagi perjuangan. Perjuangan yang seperti apa? Yang perjuangan yang bisa mendatangkan kesuksesan maksimal tentunya. Nah, empati hendaknya tidak hanya kita berdayakan dalam lingkup internal saja ya, terhadap karyawan misalnya ya, tetapi juga patut kita terapkan demi kepentingan yang bersifat eksternal pula ya. Ajas sama-sama untung tentu saja harus diterapkan ke dalamnya. Jangan sampai kita berbisnis hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Ini ganjalan ya, bukan hanya pada masa Ciague, tentu saja sepanjang-panjang tahun ya, tentu saja ini harus kita pedulikan. Namun pada Ciague ini kan, Ciague ini merupakan masa transisi untuk kelanjutannya di bulan-bulan Imlek selanjutnya, karena setelah Ciague ini masih ada 12 bulan lagi loh ya. Kenapa masih ada 12 bulan? Ada bulan tambahan pada bulan yang kedua Imlek ya, ada Lun Jigue ya. Anda harus seksamai itu. Jadi aja sama-sama untung harus kita indahkan benar. Nah, berkaitan dengan pembahasan awal tadi, kekeliruan pun hendaknya tidak kita sanggah. Kalau kita bikin satu kekeliruan, janganlah kita sanggah. Kita harus berani untuk mengakui kekeliruan tersebut ya. Namun kita pun oleh karenanya harus selalu dan senantiasa menyikapi semuanya dengan etika bisnis dan tanggung jawab ya. Kalau etika bisnis dan tanggung jawab kita indahkan, kita junjung benar, segalanya tentu akan makin berkelancaran. Nah, untuk itu komunikasi dengan para relasi, mitra dan teamwork hendaknya kita tingkatkan pula. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi dapat Anda pahami dengan baik dan benar ya. Ya, tentu saja ini semua adalah demi kelancaran Anda dalam hal bersepak terjang. Nah, setelah ini tinjauan mengenai keberuntungan 12 sio akan kita bahas pula. Namun patut dipahami bahwa kesemuanya itu lagi-lagi mengacu pada peramalan dasar utama. Di mana sih kita bisa mengetahui ramalan dasar tersebut tadi? Ya tentu saja pada buku dan kalender tahun kelinci air Imlek 2574 ya, yang berentang waktu pemakaiannya mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024 ya. Sebaiknya buku dan kalender itu Anda manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sio kelinci. Buang kesan masa bodoh.
Utamakan kewaspadaan. Anda yang bersio kelinci pada tahun lalu diramalkan berpeluang sangat baik. Jangan sampai di periode atau bulan Imlek yang pertama ini Anda mengalami banyak masalah yang bersifat hambatan. Oleh karena itu, kepedulian Anda harus ditingkatkan. Sikap masa bodoh harus Anda enyahkan benar, harus Anda buang jauh-jauh. Bahkan Anda harus waspada ya untuk mengutamakan hal itu. Jadi, buang kesan masa bodoh, utamakan kewaspadaan agar Anda pun tahu sekali akan segala pergerakan perubahan yang sedang berlangsung. Peluang besar pantang ditolak. Jadi, walaupun kondisinya sudah berbeda, adanya peluang besar jangan ditolak. Asalkan terkaji dahulu kebenarannya. Jangan sembarangan ya, ingat itu. Dan kalaupun ada curiga, tidak pantas pula apabila terumbar ke permukaan ya. Jadi kalaupun ada merasa curiga terhadap apapun, simpan aja di dalam hati agar tidak menimbulkan antipati terhadap siapapun. Dengan begitu, maka kelancaran ada dalam bersepak terjang tentu saja tidak akan banyak mengalami halangan. Sukses selalu. Sio naga. Tindakan yang kecil, yang besar tiba di kemudian. Oh, jangan Anda berpikir ya, sio naga kan lagi bagus nih. Ya, Anda udah samai kok tuh video resesi, ini solusinya. Pak Kang bilang bakalannya luar biasa, sehingga wah gue cari yang besar-besar aja. Jangan. Karena yang kecil inilah yang bakal menciptakan yang besar di kemudian ya. Anda harus pahami itu. Nah, pertumbuhan prospek walau bertahap kelak takkan mengecewakan. Jadi ya, di tahun yang satu ini, di tahun yang banyak orang boleh dibilang merasa begitu khawatir ya, Anda jangan sampai segalanya mau serba cepat seperti apa yang telah tadi kita bicarakan di awal ya. Anda harus menumbuhkan segala prospek yang Anda kejar, yang Anda dapatkan dengan secara bertahap. Jangan kelak kesusu. Kalaupun berlika-liku masalahnya pun ya, jadi prospeknya nih kelihatannya berlika-liku nih. Moto maju tak gentar, harus sekian dimasifkan. Jangan karena wah ini berat loh ya, kemudian Anda tinggalkan ya. Nah, kalau berat sekalipun Anda harus hadapi. Maka daripada itu, yang kecil pun, yang gampang pun Anda harus raih terlebih dahulu, agar ketika dia besar tidak akan juga menyulitkan Anda. Segalanya makin berkelancaran dan sukses selalu. Sio ular. Bentangkan asa, jangan memaku langkah pijakan. Nah, Anda harus bentangkan ambisi Anda, harapan Anda. Janganlah pijakan Anda paku sehingga Anda susah bergerak. Jangan Anda karena merasa di tahun lalu Anda banyak mengalami hambatan, kemudian menjadikan Anda trauma menghadapi situasi bisnis di sekarang ini. Apalagi hingar-bingar kekhawatiran merajalela di mana-mana. Semuanya itu jangan sampai menggoda ya, mengancukan benak Anda. Jadi Anda janganlah memaku pijakan. Biarlah pijakan Anda itu bebas bergerak ya. Pantangkan keserakahan. Nah, tetapi walaupun Anda sudah merasa bergerak, keserakahan jangan dituruti ya, harus Anda kendalikan. Jangan sampai Anda serakah.
walaupun peluang makin berketerbukaan. Jadi setelah Anda melangkah nih, segala sesuatu kelihatan terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi. Luar biasa, toh? Nah, kalaupun Anda merasa terhadang, bukan berarti persaingan sukar untuk dimenangkan. Oh, sikat terus dong, ya. Karena kesuksesan ada di depan mata. Sukses selalu. Sio kuda. Fokuskan tujuan, waspadai penyimpangan haluan. Di tahun lalu Anda luar biasa hebatnya gitu ya. Nah, di tahun ini Anda memang diramalkan ciong. Namun janganlah Anda serta-merta kemudian merasa khawatir. Peluang masih tetap bagus. Anda harus berani menapaki dan memfokuskan tujuan Anda. Nah, kalau tujuannya tidak terfokuskan, itulah yang harus kita khawatirkan. Karena penyimpangan haluan bisa menjadi ganjalan bagi kesuksesan Anda. Yang sebetulnya jangan-jangan sudah ada di depan mata maksimalisasinya. Walau kestabilan masih terkondisikan, jangan bersikap sembarangan. Jadi, boleh dibilang dibandingkan bulan Imlek lalu, bulan Imlek ini keberuntungan Anda masih hebat ya. Tetapi Anda janganlah melakukan segala sesuatu dengan sembarangan. Segala sesuatunya harus teratur dan terkoordinasikan. Kalaupun aksi tak kesampaian, misalnya aksi Anda nih, kayaknya kok gagal nih, nggak seperti bulan lalu lebih gampang gua nih. Nah, kalaupun aksi tak kesampaian, jangan pula surut tanpa perlawanan. Jadi kalau ada persaingan, lawan. Karena bulan Ciague ini masih memang bulan Anda. Harus Anda menangkan. Sukses selalu. Sio kambing. Hindari keraguan. Ya. Tahun kelinci memang tahun banyak kekhawatiran semu. Anda tidak boleh ragu ya. Anda tidak boleh setengah hati melakukan segala sesuatu. Namun demikian, walaupun Anda harus berkeyakinan bulat, langkah yang tidak karuan harus Anda pantangkan. Ya, apakah Anda sudah menyeksamai penjelasan pada awal pembahasan? Itu penting sekali Anda seksamai dan jadikan pedoman ya. Nah, oleh karena itu, jangan juga Anda pernah bermanuver asalan. Ya. Manuvernya nggak boleh asalan. Kalau karena asalan, ya dikhawatirkan apa yang disampaikan pada awalan tadi, suatu ketergesaan yang tidak karuan bermunculan ke permukaan. Jangan pernah bermanuver asalan tanpa kematangan perencanaan. Jadi, Anda harus mematangkan perencanaan Anda. Loh, Pak Kang bilang tahun ini sio kambing luar biasa hebat ya, prospeknya. Memang, tetapi di masa transisi ini Anda tidak boleh sembarangan. Karena masa inilah yang akan menentukan masa-masa di kemudian, bulan-bulan di kemudian. Kalaupun berkelancaran, nah kalau Anda semuanya sudah tersetup baik, ternyata semuanya berkelancaran, jangkauan aksi jangan kehilangan arahan. Jadi aksi Anda pun tetap harus berkesesuaian dengan apa yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Dengan begitu maka kesuksesan bukan hanya bisa Anda raih pada bulan ini dengan peningkatan yang luar biasa dibandingkan bulan lalu, tetapi terus meluncur hebat hingga bulan-bulan berikutnya. Sukses selalu.
Sio monyet. Wah, saya sio monyet loh Pak Kang. Apakah masih seperti tahun lalu? Tahun lalu sudah ciong, keberuntungan saya jumlah nilainya rendah lagi. Banyak masalah. Nah, sekarang ini apakah Anda sudah menghitung jumlah nilai keberuntungan Anda? Dan tentu saja saya pun berharap Anda telah menyimak pembahasan awal tadi ya. Karena itu patut Anda jadikan pedoman. Celah peluang terbuka, ambisi pantas distabilkan. Pada bulan Imlek yang pertama ini, peluang Anda baru merupakan celah ya. Nah, untuk itu ambisi stabilkan dulu, jangan kesusu ya. Buang segala kekhawatiran, nggak perlu ya. Walaupun kelancarannya belum berkepastian, namun tekad belum saatnya dibulatkan. Nah, karena belum kepastian, tekad yang bulat jangan Anda gencarkan dahulu ya. Anda ya wait and see dulu lah ya. Kalaupun berketerbukaan, nah kalau sudah ada nih tanda-tandanya terbuka, oh ada peluang-peluang bagus di depan mata, langkah yang frontal pun jangan lekas diupayakan ya, jadi lakukanlah bertahap ya. Karena bulan Imlek ini ada bulan di mana Anda belum memiliki sesuatu yang bersifat luar biasa fantastis ya. Kita berharap paling tidak keberuntungan Anda tidak menurun dibandingkan bulan yang lalu. Itu saja sudah merupakan kesuksesan. Sehingga di masa bulan-bulan yang akan datang, kesuksesan Anda jauh lebih meningkat. Sukses selalu. Sio ayam. Jalan mulus terbentang kalau tiada kekhawatiran. Pak Kang bilang sio ayam siong. Masih bilang ada jalan mulus. Iya, kan segala sesuatunya butuh masa transisi. Nah, di masa transisi ini tentu saja kita tidak boleh melakukan satu kekeliruan fatalis. Itu sebabnya pembahasan awal tadi saya sampaikan panjang lebar agar bisa dijadikan pedoman bagi Anda ya. Jadi Anda patut menyeksamai penjelasan awal terlebih dahulu. Jalan mulus terbentang kalau tiada kekhawatiran. Artinya Anda tidak boleh terbenam dalam kekhawatiran. Orang mau bilang apapun, Anda perlu berkeyakinan pada diri sendiri ya, itu penting. Stabilkan sepak terjang, jangan pula terbenam dalam perspekulasian. Nah, karena kita memang sudah mengantisipasi adanya deraan ciong ya, deraan masalah, maka sepak terjang jangan kita gencarkan, kita stabilkan dulu aja. Setidaknya kita samakan dengan sepak terjang pada bulan yang lalu ya. Dan tentu saja spekulasi jangan dikedepankan, apalagi sampai kita benamkan diri ke dalamnya. Itulah yang akan menjadikan keberuntungan kita anjlok fatalis. Jangan sampai terjadi. Kalaupun sudah terlanjur ofensif, jadi Anda betul-betul nih udah gencar banget deh, karena udah kebiasaan dari bulan lalu nih, udah kepalang tanggung. Bagaimana? Oke, sumber daya Anda tidak pantas dipertaruhkan. Jadi Anda perlu menyisihkan sumber daya yang harus Anda sediakan untuk bulan-bulan Imlek selanjutnya. Jangan digencarkan habis-habisan pada bulan Imlek yang satu ini. Ya, Anda perlu sekali mengkonsolidasikan kemampuan Anda. Jangan disembarangkan. Sukses selalu. Sio anjing. Kesabaran, jernihkan peluang, naikkan perolehan. Rupanya Anda dikhawatirkan gak sabaran. Memang di bulan Imlek yang satu ini Anda akan merasa ada gejolak ya, ambisi yang luar biasa. Seolah-olah semua itu tergampangkan.
Nah, tetapi kalau Anda terperangkap seperti itu, seperti dikatakan pada pembahasan awal tadi ya, Anda bisa ngaco belok gitu ya. Bisa-bisa kecermatan Anda, kedisiplinan Anda, dan tanggung jawab Anda itu tergadaikan nanti ya. Dan Anda nantinya bisa mempertaruhkan nama baik. Itu tidak boleh terjadi. Ingat ya, kesabaran jernihkan peluang. Kalau Anda sabar, justru peluang yang nggak kelihatan pun akan tampak ke permukaan. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka perolehan keberuntungan Anda pun akan naik dengan sendirinya. Nggak usah dipaksakan kok. Buang sikap cemas. Anda nggak boleh cemas ya. Stabilkan pengejaran demi melapangkan tujuan. Kalau Anda nggak cemas dan kejaran Anda stabil, nggak keburu nafsu, nggak hantem kromo, maka tujuannya akan tercapai. Apa yang Anda kehendaki, yang objektif, sesuai kemampuan, akan terwujudkan pula. Kalaupun Anda keliru persepsi, ya, Anda nggak boleh putus asa. Jangan hilang pedoman. Kalau itu bisa Anda kendalikan, kesuksesan Anda justru akan mencuat jauh lebih tinggi daripada perkiraan Anda sendiri. Sukses selalu. Sio babi. Wah, sio babi masih ciong nggak nih, Pak Kang? Lah, kalau Anda bertanya seperti itu, Anda belum menyimak video resesi ini solusinya. Atau Anda pun tidak memiliki buku, ya, tidak memiliki kalender tahun kelinci, ya. Anda wajib memilikinya. Karena peluang Anda membutuhkan pedoman yang sangat penting ya untuk Anda pegang agar Anda tidak keliru jalan, agar potensi Anda betul-betul dapat diwujudkan hingga semaksimal mungkin. Memaksakan kehendak bisa jadi batu sandungan. Nah, walaupun potensi Anda bisa maksimal di tahun kelinci air ini, pada bulan yang pertama, pada Ciague ini, Anda tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau itu terjadi, artinya ada batu sandungan bagi bulan-bulan Imlek berikutnya. Jadi kalau Anda melakukan hal yang keliru, padahal jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, dan di akhir tahun nanti Anda merupakan seorang yang gagal, jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri Anda, karena pada bulan ini Anda tidak bisa mengelakkan pemaksaan kehendak. Saat prospektif jangan tersia-siakan, namun pantang digampangkan. Nah, dalam bulan Imlek ini ada saatnya Anda memperoleh prospek yang baik. Dan itu perlu Anda genggam, jangan sampai terlepas. Tapi jangan pula Anda pikir, nah ini sih gampang ya. Toh akan dapat saya selesaikan sebagaimana permintaan. Jangan disembarangkan, karena dengan menggampangkan segalanya justru akan menjadi tersulitkan ya. Kalaupun kebablasan, Anda udah lupa nih, kebablasan juga tuh. Kesabaran dan keyakinan jangan digadaikan. Anda harus sabar memperbaikinya semuanya, dan Anda tetap harus berkeyakinan. Dengan begitu segalanya tidak akan tersia-siakan dan Anda dapat mewujudkan kesuksesan. Sukses selalu. Sio tikus. Apapun alasannya, pantang bersikap semrampangan. Jadi apapun ya, Anda nggak boleh beralasan karena inilah, karena itulah, maka Anda bersikap serampangan ya. Itu berarti Anda lupa pada pedoman ya, dan Anda tidak mengintrospeksi diri dan kemampuan. Jadi apapun alasannya, pantang bersikap serampangan.
prioritaskan kebertahapan. Ya, jadi Anda patut mengendalikan segala sesuatu bertahap, ya. Jangan hantam kromo. Kecuali, ada kecuali. Peluang sudah tidak tersangsikan. Jadi, ini loh, memang ini adalah prospek yang biasa saya genggam. Atau ini loh, sudah semuanya ya dikaji dengan mendalam. Maka itu patut Anda sikat ya, tanpa Anda harus membuang-buang waktu lagi. Prioritaskan kebertahapan kecuali peluang sudah tidak tersangsikan. Kalaupun tak sesuai asa, jadi segalanya nih, oh udah, enggak dah, gua kayaknya harusnya gini kok nggak sesuai sih, ya. Kalaupun sampai seperti itu nih, semangat di bulan Imlek ini pun nih, di bulan yang satu ini, bulan Ciague, tidak boleh tidak. Patut Anda stabilkan kembali ya, agar di bulan-bulan berikutnya segala kekeliruan bisa kembali Anda perbaiki dan bisa menjadi tonggak bagi pedoman kemajuan Anda di sepanjang tahun kelinci air ini. Sukses selalu. Sio kerbau. Pupuskan upaya setengah hati, bulatkan keyakinan. Ya, di bulan Imlek yang baru saja berlalu, memang Anda tidak banyak masalah, tapi juga bukannya satu bulan yang spektakuler buat Anda. Nah, di bulan Imlek yang satu ini, upaya-upaya yang setengah hati yang rasanya Anda segan untuk memulainya itu tidak boleh terjadi ya. Anda patut mengintrospeksi diri untuk memupuskan segala upaya yang setengah hati tersebut dengan membulatkan keyakinan Anda sendiri ya. Jadi keyakinan yang semu memang tidak boleh terjadi ya. Waspadai tutur kata, hindari keluh kesah, langkah pun berkelancaran. Jadi, jangankan Anda bersikap mbalelo seperti apa yang telah disampaikan pada pembahasan awal ya. Anda patut menyimak pembahasan awal ya. Nah, tutur kata Anda pun sebaiknya patut dikendalikan dengan baik dan benar. Jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang menjadi bahan untuk pihak pesaing mendera Anda gitu ya. Waspadai tutur kata, hindari keluh kesah. Keluh kesah tidak boleh diungkapkan karena tidak juga ada yang peduli kepada Anda. Justru Anda akan dianggap sebagai pecundang oleh karenanya. Jadi waspadai tutur kata, hindari keluh kesah. Langkah pun akan menjadi berkelancaran. Kalaupun didera kendala, jadi di bulan Imlek yang pertama ini, kecenderungan Anda yang bersio kerbau dilanda masalah itu besar ya, tetapi kestabilan rezeki tidak suka dikondisikan ya. Jadi Anda harus maju tidak gentar. Singkirkan semua kendala karena rezeki akan berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio macan. Bila sudah bersiap diri, aksi agresif tak pantangan. Kenapa harus bersiap diri? Karena Anda harus menyadari bahwa di tahun yang lalu, walaupun ciong kecil, Anda bisa gagap menghadapi masalah. Dan kalau itu tidak Anda kendalikan dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin prospek di depan mata menjadi lenyap karena ketidaksiapan Anda. Nah, sekarang ini prospek yang luar biasa besar bisa mendatangi Anda pula. Kalau Anda tidak bersikap bersiap diri, tentu
hal itu bisa menjadi satu kerugian yang fatalis ya. Jadi ingat, bila sudah bersiap diri, aksi agresif tak pantangan, Anda perlu mengejar peluang-peluang yang ada. Enyakan gejolak keangkuhan, namun pantangannya Anda dikhawatirkan akan dihinggapi rasa angkuh yang luar biasa. Buang jauh-jauh sebelum segalanya menjadi membesar. Jadi kalau perasaan itu sudah terasa, sudah berasa menghinggapi Anda, buang ya. Enyakan gejolak keangkuhan agar tiada ganjalan bagi pertumbuhan. Kalaupun belum kesampaian, jadi karena satu dan lain hal, prospek yang besar belum bisa Anda raih, ya, maka sepak terjang pun tidak pantas untuk diminimalkan. Jadi, sekali Anda agresif, stabilkan agresivitas Anda, maintain ya, agar segalanya itu tidak berkurang apalagi menyimpang ya. Jadi ingat, kalaupun belum kesampaian, sepak terjang tak pantas diminimalkan ya. Kalau ini bisa Anda pegang dengan teguh sebagai pedoman, kesuksesan tak akan mungkin menghindar dari tatapan mata Anda. Sukses selalu. Para pemirsa, juragan yang baik hati, sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Masa Cigue, fenomena dan keberuntungan sio Anda telah saya sampaikan. Tentu saja itu semua dikemukakan dengan harapan Anda dapat memetik manfaatnya sehingga kesuksesan Anda tidak akan terhambat, melainkan meningkat dari masa ke masa. Oleh sebab itu, saya berharap pula Anda betul-betul menggunakan buku dan kalender tahun kelinci air 2023 Imlek 2574 sebagai pedoman utamanya, agar apa yang telah disampaikan pada kesempatan ini tidak menjadi rancu, melainkan dapat Anda sinergikan. Sukses selalu bagi Anda sekaliannya.